Selamat malam semua. Terima kasih kerana sudi untuk berkunjung ke channel Tobuk Moses. Dan saya ucapkan selamat datang ke dalam segmen Tinsomnia, di mana saya akan membacakan cerita-cerita misteri, cerita-cerita seram, yang kadang-kala boleh menjadi cerita sedih, atau cerita gembira, atau apa saja keadaan yang tertulis dalam cerita yang dikirimkan kepada saya. Jadi sekiranya ada cerita seram atau cerita misteri, kirimkan kepada saya di email Tinsomnia 1111 tinsomnia 1111 @gmail.com. Anda dinasihatkan supaya menggunakan earbuds, headphone, atau stereo speaker untuk menghayati cerita-cerita ini. Semoga Anda tidur lena di buai misteri dunia. Kau tetap dalam ingatan. Ditulis oleh Aida. Assalamualaikum dan selamat malam kepada semua pendengar Tinsomnia. Namaku Aida. Aku adalah seorang pelajar berkeperluan khas yang baru saja tamat belajar dari sebuah sekolah di kota Kinabalu. Aku ada mempunyai seorang kawan rapat. Namanya ialah Rafidah Atikah Syuhada, atau lebih mesra dipanggil Rafidah saja. Kawanku Rafidah adalah seorang yang ceria. Perwatakannya yang kadang-kadang pelik namun mencuit hati itu membuat ramai orang sayang kepadanya. Walau begitu, sudah ada tersam kehidupan dunia. Bila ramai yang sayang, pasti ada juga yang benci. Sifat iri hati yang tinggi akan selalu menekan orang yang berada di bawahnya untuk tidak membiarkan orang lain hidup senang. Kisah ini berlaku sewaktu kami mengadakan activity reunion sekitar bulan lepas. Dalam perbincangan kami di grup chat, timbul satu ide untuk mengumpulkan semua pelajar-pelajar sekolah menengah dan sekolah rendah beserta guru-guru dalam satu majelis reunion. Kami merancang untuk mengadakan activity reunion itu pada hari Ahad, memandangkan semua orang bercuti pada hari tersebut. Tempatnya adalah di Hotel Promenade, sebuah hotel yang cukup populer di Sabah. Ya benar, hotel ini merupakan hotel yang cukup nostalgia bagi kami, sebab kami pernah makan buffet untuk jamuan Persatuan Pendidikan Khas di sini dulu. Gembira rasa hatiku apabila Rafidah pun dapat menyertai reunion itu. Untuk pengetahuan, Rafidah ini merupakan seorang OKU cacat penglihatan. Namun oleh karena kuasa Tuhan, dia diberi izin untuk dapat melihat. Secara kebetulan, hanya selepas kami belajar, matanya diberi kesembuhan. Mungkin tidak ramai orang yang tahu hal ini, tapi aku merasa amat gembira karena dapat menjadi orang pertama yang tahu. Selain diriku, dia juga berkawan rapat dengan 3 orang kawan lelaki, yaitu Alex, Brandon, dan Faisal. Pahit tapi benar, walaupun mudah disayangi, Rafidah tidak mempunyai banyak kawan rapat karena perangainya yang kadang-kadang pelik. Namun itu semua tidak menjadi masalah bagiku untuk berkawan dengannya. Kata orang, hidup ini dinamik. Umpama banyaknya jenis kuih, tapi bahan asasnya tepung dan nasi. Majelis kami berlangsung meriah dan cukup sentimental. Mana tidaknya,
Teringat kenangan-kenangan lalu semasa kami makan buffet dahulu. Selain kebanyakan kawan-kawan dan guru-guru dapat hadir ke situ. Aku duduk bersama dengan Rafidah dan 3 orang lagi rakan karibnya. Sementara itu, suasana ruang makan dipenuhi dengan cerita-cerita zaman sekolah. Kawan-kawanku yang lain ramai yang sudah berkeluarga dan ada yang membawa anak-anak mereka. Sesekali terusik hatiku untuk bersuami melihat gelagat anak-anak mereka bermain. Paling menyenangkan hatiku lagi apabila kulihat Rafidah sudah pandai bergaul dengan orang sekarang. Beberapa kali dia membantu kawan-kawan yang tidak dapat melihat mengambil makanan. Petang itu majelis kami pun bersurai. Tapi sebelum itu kami sempat bertukar-tukar gambar dan video-video yang kami ambil sebagai kenangan manis di hari tua. Bagi yang tidak dapat melihat, mereka pastinya akan merekam audio atau video, sementara yang lain sibuk dengan pertukaran gambar, mana yang sempat. Mana yang tidak sempat tuh, kami akan berurusan melalui sosial media sajalah. Setibanya di rumah, aku terus pergi membersihkan diri dan tidur mengular di katilku. Perasaanku yang sayu serta keadaan perutku yang masih kenyang menyebabkan aku malas untuk bergaul dengan orang-orang di rumah ketika itu. Keesokan paginya aku terlewat bangun pada hari itu. Keadaan cuaca yang redup menganjakan tidurku sehingga pukul 9 pagi. Seperti biasa, oleh karena aku lambat bangun dan tidak sempat sholat subuh, smartphone lah yang menjadi temanku. Satu persatu sosial media ku buka, sementara menunggu makan tengah hari. Lalu, aku mendapat satu kejutan saat aku mengecek WhatsApp chatku. Kulihat terpapar gambar kawan karibku di skrin teleponku. Perasaan pilu menyelubungi diriku apabila aku buka message itu. Kini jelas tertulis di skrin teleponku bahwasanya Rafidah, kawanku, telah pergi menghadap Ilahi. Saat itu, hujan sepoi-sepoi bahasa pun tidak dapat menghibur hatiku. Aku hanya dapat menghantar salam takziahku di chat grup itu. Tidak kuasa untukku bersembang dengan mereka karena kesedihan ini. Sambil itu, aku terus menelusuri chat-chat yang ada. Dikatakan bahwa Rafidah meninggal dunia akibat dilanggar lari oleh sebuah lori dekat tempat parkir kereta berhampiran kawasan rumahnya. Waktu itu si gadis manis Rafidah sedang berjalan kaki pulang ke rumahnya. Belum sempat dia sampai ke tempat parkir kereta, tiba-tiba datang sebuah lori yang dengan laju melanggarnya. Rafidah tidak sempat mengelak, lalu dia terhumban ke bahu jalan dan meninggal di tempat kejadian. Keadaan di kawasan perumahan mereka kecoh waktu itu. Hasil bersiasat mendapati yang itu adalah mayat Rafidah. Aku terus menangis dengan sejadi-jadinya, membaca case kronologi kematian Rafidah tersebut. Ibuku yang terdengar aku menangis di bilik sebelah,
terus datang bertanya kepadaku mengapa aku menangis. Dan aku hanya mampu mengangkat telepon bimbitku dan menunjukkan chat itu kepadanya. Ibuku yang memang mengenali Rafidah itu pun terus menangis, sambil sempat menyedekahkan Al-Fatihah buatnya. Sejak ketiadaan Rafidah, aku pun mulai jarang berkawan dengan rekan-rekanku. Segala aktiviti yang mereka jalankan pun, aku jarang-jarang ikut. Aku baru sadar mengapa Rafidah lebih memilih untuk berkawan dengan kawan-kawan lelaki semasa hidupnya. Namun, biarlah aku simpan semua hal itu di dalam hatiku. Apa yang pasti, aku sudah tidak mempunyai kawan rapat seperti Rafidah lagi.